Shalom, Jemaat GSKI, Petani, dimanapun Anda berada. Puji Tuhan, hari ini kita berjumpa lagi dalam program Masih Ada Tuhan. Hari ini, saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan tema integritas Kristiani. Di dalam tema ini, saya akan membagi menjadi 5 bagian. Dan hari ini, saya akan membahas di bagian yang ke-1, integritas Kristiani bagian 1. Saudara-saudara, integritas di dalam bahasa Latin dituliskan integrate, yang artinya utuh, sempurna, dan tidak cacat. Sedangkan di dalam bahasa matematikanya, atau dalam bahasa matematisnya dituliskan integer, yang artinya apa yang ada di dalam sama dengan apa yang ada di luar. Jadi yang di luar misalnya A, yang di dalam harusnya juga A. Jadi kalau ada seseorang mengatakan sesuatu, misalnya dia mengatakan A, berarti yang di dalam harusnya juga A. Jadi yang di luar sama dengan apa yang ada di dalam. Jadi bukan kepura-puraan, juga bukan kemudian di luarnya A dan di dalamnya B. Saudara perhatikan, ada orang-orang tertentu di hadapan seseorang bisa manis di depan, tetapi ternyata di dalamnya pahit. Orang seperti ini tidak berjalan dan hidup dalam integritas. Kemudian perkataan dan perbuatannya sama. Orang yang berjalan dalam integritas, dia bisa bicara, dia bisa melakukan. Banyak orang pandai bicara, tetapi belum tentu dia melakukan apa yang dia bicarakan. Dia belum tentu melakukan apa yang dia katakan. Berapa banyak orang juga pandai memberi nasihat, pintar memberi nasihat, tapi dia sendiri tidak melakukannya. Banyak orang menuntut orang lain berubah, tetapi dirinya sendiri nggak pernah mau berubah. Orang yang berjalan dalam integritas, sungguh orang tersebut bisa berbicara, bisa mengatakan sesuatu, bisa memberi nasihat, tetapi dia juga bisa melakukannya. Kemudian orang yang berjalan dalam integritas tidak ada tipu daya. Artinya tidak ada kebohongan. Saya ingin bertanya kepada kita semua, siapa di antara kita yang tidak pernah berbohong? Orang yang berbohong biasanya untuk menutupi kebohongannya, dia akan berbohong lagi. Saudara-saudara, jangan sampai kita menjadi orang atau orang percaya yang mudah berbohong. Kalau suatu hari kita berbohong dan ketahuan, maka pada saat kita menyampaikan sesuatu, padahal hal itu benar, orang lain akan meragukan, bahkan mungkin tidak percaya dengan apa yang kita katakan. Itu sebabnya orang yang berjalan dalam integritas, dia akan bicara apa adanya, jujur dalam perkataannya, sehingga sungguh apa yang dia sampaikan dipercaya sama seseorang, dipercaya oleh orang lain. Betapa sengsaranya kita bila apa yang kita katakan, apa yang kita sampaikan, orang tidak percaya lagi dengan kita. Saya percaya di antara kita tidak ada yang mau dibohongi. Itu sebabnya, janganlah kita membohongi seseorang. Janganlah kita berbohong kepada siapapun. Tidak jarang karena kita suka berbohong, akibatnya orang di sekitar kita menjadi tidak menghargai atau tidak respect kepada kita. Bisa orang lain, bisa juga keluarga kita, bahkan mungkin anak-anak kita. Dan integritas biasanya juga diartikan tentang sebuah kepercayaan. Jadi orang yang berjalan dalam integritas adalah orang yang bisa dipercaya. Tidak hanya itu, integritas juga biasanya berbicara tentang kejujuran. Jadi pada umumnya di masyarakat,
kalau orang mendengar kata integritas, biasanya orang mengartikan bahwa orang tersebut, orang yang dimaksud adalah orang yang bisa dipercaya dan orang yang dianggap jujur. Saudara-saudara, di zaman kita hidup hari ini, kalau kita mencari orang pinter, mencari orang yang bergelar, mencari orang kaya dan hebat, tidaklah sulit. Tetapi kalau kita mencari orang yang bisa dipercaya dan jujur, sudah menjadi barang yang sangat langka. Memang tidak mudah menemukan orang-orang yang bisa dipercaya dan jujur, tapi saya percaya masih bisa ditemukan, yaitu di antara kita. Jadilah orang yang bisa dipercaya dan jadilah orang yang jujur. Nah, ada sebuah pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Bapak Ibu Saudara. Mengapa kita perlu berjalan dan hidup dalam integritas? Karena kalau kita hidup dan berjalan dalam integritas, yang pertama kita akan bisa berpikir dengan benar. Saya letakkan di bagian yang pertama, yaitu berpikir dengan benar. Karena berpikir itu adalah ada di dalam diri kita, bukan di luar diri kita, bukan apa yang kelihatan. Jadi yang di dalam ini perlu dirubah, yang di dalam ini perlu dibenarkan. Karena di dalam Markus pasal 7 ayat 21 dikatakan, sebab dari dalam hati orang timbul segala macam pikiran jahat. Jadi Yesus berkata bahwa dari dalam inilah timbul segala macam pikiran jahat. Jadi saya berharap di bagian dalam ini dibersihkan dulu, dibenarkan dulu, nanti saya percaya selanjutnya akan mengikuti. Jadi yang kedua, kalau cara berpikir kita sudah dibenarkan, hati kita telah dikuduskan, maka berbicara kita juga akan menjadi benar. Dan selanjutnya, tindakan kita juga akan tindakan yang benar. Jadi mengapa kita perlu berjalan dalam integritas? Karena dengan integritas kita akan bisa berpikir dengan benar, kita bisa berbicara dengan benar, dan kita bisa bertindak dengan benar. Saya ulang, kalau yang di dalam ini sudah dibenarkan, sudah dibersihkan, maka saya percaya yang di luar tinggal mengikuti. Jangan berjuang hanya di luarnya saja yang diperbaiki. Selama di dalamnya tidak diperbaiki, maka yang di luar ini tidak akan bisa selesai. Jadi dalamnya dulu, yang di luar tinggal mengikuti. Kalau begitu saudara-saudara, apakah integritas sebenarnya? Integritas berarti ketika kita seorang diri. Ketika kita seorang diri, dimanapun kita berada, mau pelayanan, mau bekerja, mau dimanapun kita berada, kalau kita sungguh-sungguh hidup dan berjalan dalam integritas, kita pasti akan berjalan dalam kebenaran. Jadi tidak ada yang lihat, tidak ada yang tahu, tetap kita berjalan dan hidup di dalam kebenaran. Saya berharap hari ini kita sebagai orang-orang percaya, jadilah orang-orang yang hidup dan berjalan dalam integritas, sehingga lewat hidup kita, nama Tuhan selalu dipermuliakan. Tuhan memberkati kita semua. Amin.